Para dewan juri yang sangat saya hormati, umat Dharma yang saya cintai dan saya muliakan, serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali Dharma Wacana ini, marilah kita memanjatkan puja astuti serta angayu bahagia kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena tentunya atas seizin dari Tuhan yang Maha Kuasa kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Umat Dharma yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Cinta Kasih berlandaskan ajaran Catur Paramita dan ajaran Trikaya Parisuddha. Umat Dharma yang saya cintai dan saya muliakan, berbicara masalah cinta kasih adalah satu hal yang sangat universal yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Apalagi negara kita adalah negara yang ditakdirkan untuk berdiri di atas kebinekaan. Tentunya hal ini menjadi nilai tambah dari negara kita, dan tentunya negara kita akan memancarkan sebuah keindahan. Akan tetapi, jika hal ini tidak dilandasi dengan sikap toleransi dan cinta kasih yang tinggi, maka akan memicu terjadinya perpecah belahan yang disebabkan rasa egosentrisme. Apalagi negara kita sedang menjunjung yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia Emas adalah Indonesia yang maju, aman, damai, sejahtera, masyarakatnya berbahagia. Hal ini tentunya akan dapat tercapai manakala kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia bersatu padu menjunjung tinggi apa yang diciptakan oleh pemerintah, terutamanya yang berkaitan dengan Indonesia Emas ini. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Umat Dharma yang saya muliakan, kenapa kita semua harus melaksanakan ajaran cinta kasih? Karena kita semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Seluruh makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini dijiwai oleh Sang Yang Paramaatma yang berupa percikan kecil dari ida Sang Yang Dewasa. Artinya, sejatinya bahwa kita semua adalah bersaudara, Wasudaiwa Kutumbaka. Inilah yang menyebabkan kita semua harus melaksanakan ajaran cinta kasih. Di dalam menerapkan ajaran cinta kasih tersebut, yang harus kita laksanakan terlebih dahulu adalah ajaran Catur Paramita. Ajaran Catur Paramita ini merupakan ajaran 4 sikap berupa budi pekerti yang luhur yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah Maitri. Maitri ini memiliki arti sifat saling menghargai dan saling menghormati. Menghormati mereka yang lebih tua dan menghargai mereka yang lebih muda tanpa pernah melihat latar belakang sosialnya. Yang kedua adalah Karuna. Karuna ini memiliki arti sifat kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan dan tidak menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah Mudita. Mudita ini memiliki arti tidak marah, tidak membenci, tidak iri dan tidak dengki dengan yang lainnya. Jika amarah yang kita tonjolkan, maka yang lahir adalah perpecah belahan. Sebaliknya, jika rasa sabar yang kita tonjolkan, yang lahir adalah pemikiran-pemikiran yang jernih yang dapat mendamaikan seluruhnya. Lalu yang keempat adalah Upeksa. Upeksa ini memiliki arti mampu mengendalikan diri.
Jika kita semua mampu mengendalikan diri, maka kita tidak akan mudah terkecoh dengan hal-hal yang bersifat negatif yang dapat memecah belah di antara kita. Umat dharma yang saya muliakan, di dalam melaksanakan ajaran cinta kasih, di dalam diterapkan ke dalam ajaran catur paramita, hendaknya dilandasi pula dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha adalah 3 perbuatan yang baik yang disucikan. Yang pertama adalah Manacika Parisuddha. Manacika Parisuddha ini memiliki arti berpikir yang baik. Kita tahu bahwa segala bentuk perbuatan manusia bersumber dari pikiran, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sara Sambucaya pada sloka ke-80. Panikam manah ngaranya, yaikam makawidning indriya, ma prawartita yaring subha karma, ma talyanikam mana juga ketania sekarang. Artinya, demikianlah yang disebut dengan pikiran adalah sumber dari indera manusia yang dapat melahirkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Maka dari itu jagalah pemikiran tersebut. Di dalam menjalankan ajaran cinta kasih, kita harus selalu berpikir yang positif, tidak berpikir yang negatif tentang orang lain, tidak memandang sebelah mata orang lain. Sebaliknya, kita harus pupuk pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan suci yang dapat melahirkan nilai-nilai kebijaksanaan. Yang kedua adalah Wacika Parisuddha. Wacika Parisuddha ini memiliki arti berkata yang baik. Kita semuanya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi. Ajaran Wacika Parisuddha ini mengajarkan kita agar selalu berinteraksi dengan melontarkan ucapan-ucapan yang baik. Karena ucapan yang kita keluarkan akan mempengaruhi hati yang mendengarkan dan juga akan menentukan nasib kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kakawin Niti Sastra pada sarga keempat, bait ketiga sebagai berikut. Wasitan nimitanta menemu laksmi, wasitan nimitanta menemu duka, wasitan nimitanta pati kapano, wasitan nimitanta menemu mitra. Artinya, dengan ucapan kita akan menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan ucapan pula kita akan menemukan kesengsaraan. Dengan ucapan pula kita akan menemukan kematian. Serta dengan ucapan pula kita akan menemukan banyak teman. Sesuai dengan kutipan sastra di atas, kita diajarkan agar selalu melontarkan ucapan-ucapan yang baik. Apalagi di dalam menjalankan ajaran cinta kasih, kita harus selalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita harus mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kedamaian yang dapat menyejukkan hati orang lain. Lalu yang ketiga adalah Kayika Parisuddha. Kayika Parisuddha ini memiliki arti perbuatan yang baik. Kita dianjurkan agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan penuh ketulus ikhlasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita ayat yang kedua sloka ke-47 sebagai berikut. Karmani ewadi karaste ma palesu kadacana ma karma pala etul kurma de samos karmani. Artinya, lakukanlah segala bentuk perbuatan baik dengan penuh ketulusan tanpa pernah mengharapkan imbalan, dan jangan pula hasil yang menjadi tujuan, jangan pula hanya diam. Sesuai dengan kutipan sastra Bhagavad Gita di atas, kita diajarkan agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Apalagi di dalam menerapkan ajaran cinta kasih, semestinya yang harus kita lakukan adalah
memberikan dana punya, menolong orang lain yang sedang kesusahan, bergotong royong, dan lain sebagainya. Apalagi di dalam ajaran Pancasila Dharma Prabu ada disebutkan tentang sakti tanpa aji, yang mengajarkan kita agar selalu berbuat dengan penuh ketulusan tanpa pernah mengharapkan pujian dari yang lainnya, karena semua itu adalah kewajiban kita terlahir sebagai manusia. Umat saudara yang saya cintai dan saya muliakan, tentang ajaran cinta kasih di dalam cerita Mahabharata dikisahkan ketika sang Rahmadewa, ketika sang Wasudewa bermain layang-layang. Ketika itu tali layangan pun terputus dan melukai tangan Wasudewa. Melihat hal tersebut, Dewi Drupadi yang sangat welas asih langsung merobek kain sarinya dan membalut luka Prabu Kresna. Suatu ketika Dewi Drupadi hendak ditelanjangi oleh bangsa Kaurawa, akan tetapi dengan kekuatan bangkis dari Wasudewa, Wasudewa pun membantu Dewi Drupadi, sehingga Dewi Drupadi tidak dapat ditelanjangi oleh bangsa Kaurawa. Hal ini memiliki makna bahwa sejatinya ketika kita menerapkan ajaran cinta kasih, Tuhan akan memperhitungkannya dan akan membalasnya ketika kita memerlukan. Umat saudara yang saya cintai dan saya muliakan, menerapkan ajaran cinta kasih sejatinya telah melakukan bakti kepada Tuhan, karena dalam setiap makhluk hidup bersemayam Sang Yang Atma yang merupakan percikan kecil dari Sang Yang Parama Atma. Dengan demikian kita akan memperoleh kedamaian baik di dunia maupun di akhirat, atau yang dikenal dengan istilah Moksha Tamung Jagaditaya Caiti Dharma. Mas Dharma yang saya cintai, jika saya simpulkan dari Dharma Wacana yang saya sampaikan tadi adalah sebagai berikut. Melaksanakan ajaran cinta kasih adalah satu hal yang mutlak yang harus kita laksanakan bersama. Melaksanakan ajaran cinta kasih dapat kita lakukan dengan ajaran catur paramita dan juga trikaya parisuda. Melaksanakan ajaran cinta kasih juga merupakan wujud bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena cinta kasih di sini tidak hanya dilakukan pada sesama manusia, tetapi berlaku kepada seluruh makhluk hidup demi tercapainya kebahagiaan yang disebut dengan Moksha Tamung Jagaditaya Caiti Dharma. Umat Dharma yang saya muliakan, terutamanya para dewan juri yang sangat saya hormati, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang cinta kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menanamkan nilai-nilai luhur dari agama kita untuk dapat mencapai sebuah perdamaian. Dan untuk mengakhiri Dharma Wacana ini, saya menyampaikan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oh, Santi, Santi.